Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Kalau Allah ta'ala fi Qur'anil azim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul uqdatam min lisani yafqahu qawli subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rekan-rekan mahasiswa Prodi Hukum Syariah Universitas Nahdlatul Ulama Purwokerto, alhamdulillah kita sudah sampai dalam satu pembahasan, yakni perkembangan hukum ekonomi syariah di Indonesia. Kita tahu bahwa lembaga keuangan syariah itu sudah lahir sejak tahun 1991. Awalnya lembaga keuangan syariah itu masih berbentuk BMT, Baitul Mal wa Tamwil. Lambat laun kemudian lembaga keuangan syariah bukan lagi BMT atau koperasi, tetapi kemudian menjelma menjadi bank. Yakni dalam kaitan ini di tahun 91 itu lahir bank syariah pertama, namanya Bank Muamalah Syariah. Lahirnya Bank Muamalah Syariah tentu membutuhkan satu regulasi, satu landasan hukum dalam perundang-undangan atau peraturan di Indonesia. Oleh karena itu, dalam pembahasan ini kita akan coba melihat bagaimana perkembangan hukum ekonomi syariah mengatur lembaga keuangan syariah dimulai tahun 91 sampai dengan kemudian tahun ini atau hari ini. Sebelum kita membahas tentang regulasi atau hukum ekonomi syariah dalam perkembangannya, maka perlu diketahui juga fakta-fakta perkembangan hukum ekonomi syariah. Tadi kita katakan bahwa hukum ekonomi syariah itu berkembang dan lahir atas lahirnya lembaga keuangan syariah. Maka dalam kaitan ini, perkembangan hukum ekonomi syariah di Indonesia pasti tidak dapat dipisahkan oleh perkembangan ekonomi syariah atau lembaga keuangan syariah di Indonesia. Sebagaimana kita katakan tadi bahwa lahirnya lembaga keuangan syariah membutuhkan landasan hukum. Jadi sehingga lahirnya lembaga keuangan syariah ini memaksa pemerintah untuk melahirkan regulasi atau aturan-aturan yang mengatur tentang lembaga keuangan syariah ini. Nah, fakta selanjutnya adalah hukum ekonomi syariah di Indonesia tidak terlepas dari fatwa MUI dan positivisasi hukum Islam menjadi undang-undang ekonomi syariah dan aturan OJK. Jadi, hukum ekonomi syariah itu pasti berkait erat dengan fatwa MUI. Dalam kaitan ini adalah yang dikeluarkan untuk mengatur, untuk melandaskan transaksi di lembaga keuangan syariah. Nah, baru setelah itu positivisasi hukum Islam itu kemudian dilakukan untuk mengatur lembaga keuangan syariah. Hal ini yang kemudian dipegang oleh OJK sebagai pengawas lembaga keuangan syariah, ditetapkan apakah lembaga keuangan syariah ini sesuai dengan syariah atau tidak. Kemudian pemerintah sebagai pemangku kepentingan mengeluarkan aturan yang mengatur tentang ekonomi syariah setelah ekonomi syariah muncul di Indonesia. Jadi muncul dulu lembaga keuangan syariah dan transaksinya baru lahir regulasi.
Ya, tidak regulasi dulu, kemudian baru muncul lembaga keuangan syariah. Nah, kemudian aturan tentang ekonomi syariah awal mulanya dikeluarkan saat berdirinya Bank Muamalat Indonesia. Ya, jadi awal aturan muncul adalah saat lahirnya Bank Muamalat Indonesia atau Bank Syariah Indonesia. Itu sekarang BSI ya, Bank Syariah Indonesia. Jadi awal mula bank atau lembaga keuangan syariah yang lahir adalah Bank Muamalat Syariah, bukan Bank Syariah Indonesia. Bank Syariah Indonesia ini baru-baru lahir ini aja ya. Itu fakta-fakta berkait tentang hukum ekonomi syariah. Selanjutnya, kalau dilihat dari perkembangan Bank Muamalat Indonesia, maka Bank Muamalat Indonesia ini lahir atas dasar pada saat itu adalah diskusi para cendekiawan muslim yang kemudian mereka menginginkan adanya lembaga keuangan syariah. Hari ini bukan tidak berdasar bahwa masyarakat Indonesia kebanyakan merupakan penganut muslim ya, penganut Islam ya, dan mayoritas muslim, itu begitu. Sehingga para cendekiawan muslim ini melakukan sebuah lokakarya ya bersama dengan MUI pada tanggal 18 sampai 20 Agustus 1990 dengan tema bunga bank dan perbankan. Ini dilakukan sebuah lokakarya, dilakukan sebuah seminar dan bedah karya ya pada saat itu di Bogor di Jawa Barat. Nah, dari lokakarya ini kemudian lahir pula lokakarya selanjutnya. Ya, dari lokakarya ini lahirlah upaya selanjutnya. Upaya tersebut adalah musyawarah nasional ke-4 yang dilakukan oleh MUI pada tanggal 22 dan 25 Agustus ya. Pada tanggal 22 sampai tanggal 25 Agustus di tahun yang sama di 1990. Ya. Jadi lokakarya yang dilakukan oleh cendekiawan muslim di Bogor bersama dengan MUI ini kemudian dibawa ke musyawarah MUI ke-4. Nah, dari hasil kesepakatan musyawarah nasional MUI pada tanggal 22 sampai dengan 25 Agustus 1990 muncul keputusan pembentukan kelompok kerja untuk mendirikan Bank Islam Indonesia. Nah, setelah terbentuk satu kelompok kerja untuk mendirikan Bank Indonesia, barulah kemudian dibuat akte pendirian PT Bank Muamalat Indonesia yang ditandatangani pada tanggal 1 November 1991. Jadi setelah tahun 90 ya Agustus ya, ini hampir 1 tahun baru kemudian ada akte pendirian Bank Muamalat Indonesia. Nah, pada saat itu meski awal berdiri Bank Muamalat Indonesia, Bank Muamalat Indonesia memiliki saham yang tidak sedikit. Sekiranya ada 84 miliar untuk mendirikan Bank Muamalat Syariah. Nah, dalam perkembangannya, pada tanggal 3 November 1991 dalam silaturahmi Presiden di Istana Bogor terkumpul modal sekitar 106 miliar lebih. Ya. Jadi dari 84 modal pertama kemudian menjadi 106 miliar lebih. Kemudian tanggal 1 Mei 1992 Bank Muamalat mulai beroperasi. Nah, pada saat itu ya, jadi kalau dilihat dari akte pendiriannya memang pada tahun 1991, tapi operasinya dilakukan setelah muncul Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992, yakni pada tahun 92 baru beroperasi Bank Muamalat ini. Selanjutnya September 1999 Bank Muamalat Indonesia telah memiliki 45 outlet di Jakarta.
sungguh mengagumkan ya. Jadi dalam waktu hampir kurang 10 tahun, Bank Muamalat memiliki cabang bank yang tidak sedikit, yakni 45 outlet di Jakarta saja. Ya, itu begitu. Jadi kalau melihat dari perkembangan awal berdirinya sampai kemudian berapa jumlah saham yang kemudian diinvestasikan di dalam bank tersebut, tentu ini adalah satu capaian yang tidak kaleng-kaleng ya, tidak main-main. Selanjutnya perkembangan regulasinya. Jadi fokus pembahasan kita ini adalah perkembangan regulasi atau aturan atau hukum berkait tentang ekonomi syariah di Indonesia. Kalau kita lihat undang-undang yang membahas tentang ekonomi syariah, sebetulnya sudah jauh muncul istilah ekonomi syariah atau istilah transaksi syariah pada tahun 1967. Ya. Pada tahun 1967 ini melalui Undang-Undang Nomor 14 tahun 1967 ya, tentang tentang pokok-pokok perbankan itu telah mencatut nama ekonomi syariah. Ya. Jadi pada tahun 1967 ini sudah muncul istilah ekonomi syariah. Kemudian jauh setelah itu barulah kemudian lahir tadi Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan. Ini mengatur dan menyebut lembaga keuangan syariah atau perbankan syariah. Yang tadi pada tahun ini juga itu lahir atau beroperasi Bank Muamalat Indonesia. Kemudian pada tahun 1998 ya, dimana kalau kita lihat tahun 1998 ini adalah awal pertama kali krisis moneter dan terjadi kecamuk ekonomi krisis ya, atau ekonomi kita itu krisis yang sangat akut begitu ya. Malah justru di sini lahir sebuah undang-undang ya, nomor 10 tahun 1998 tentang perubahan Undang-Undang nomor 1 tahun 1992 tentang perbankan syariah. Ini kemudian sudah muncul istilah perbankan syariah dan lembaga keuangan syariah. Nah, menariknya lagi, dulu awal pertama kali sengketa-sengketa yang terjadi pada lembaga keuangan syariah itu ditangani oleh pengadilan negeri. Ya. Tapi sejak lahirnya Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan tentang perubahan Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, maka segala sengketa, segala permasalahan hukum berkait tentang lembaga keuangan syariah itu ditangani oleh pengadilan agama. Nah, itu transisinya begitu. Jadi di situ awalnya lembaga keuangan syariah ini ditangani oleh permasalahan sengketanya ditangani oleh pengadilan negeri. Tapi kemudian setelah lahir Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006, maka kemudian segala sengketa, segala permasalahan sengketa yang ada di lembaga keuangan syariah itu dilimpahkan kepada pengadilan agama. Nah, ini menarik. Dan selanjutnya pada tahun 2008 muncul atau lahir sebuah Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah. Nah, ini sudah istilahnya sudah syariah. Jadi klub atau substansi daripada undang-undang ini keseluruhannya adalah membahas tentang lembaga keuangan syariah dan perbankan syariah. Ya. Kemudian surat edaran nomor 2 ya, /13 DBS ini juga mengatur tentang upaya lembaga keuangan syariah itu ditangani oleh
pengadilan agama. Nah, perlu diketahui kalau kita cermati secara dalam, Undang-Undang Nomor 14 tahun 2000, tahun 1967 itu di dalam undang-undang ini belum mencatut istilah lembaga keuangan syariah, tetapi sudah ada istilah transaksi syariah, ya. Nah, di dalam undang-undang ini juga belum memuat jenis usaha perbankan syariah. Jadi nanti ada UUS, ya. Nah, belum lahir, ya. Nah, kalau kita lihat lagi ya begitu juga. Dulu sebelum lahirnya undang-undang nomor eh, nomor 3 tahun 2006 ataupun ya ya sebelum lahirnya undang-undang nomor 3 tahun 2006, lembaga keuangan konvensional dalam kaitan ini Bank BRI, Bank Mandiri dan lain sebagainya belum ada yang berani membuat unit usaha syariah. Tapi kemudian dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 ini, mereka kemudian membuat satu unit usaha syariah yang disebut dengan BRI Syariah, Mandiri Syariah dan lain sebagainya. Itu. Nah, dengannya bisa dipastikan ya, sebelum tahun 2000-an, lembaga keuangan konvensional itu tidak ada yang mengklaim dirinya syariah dan tidak ada unit usaha syariah yang mereka dirikan. Mereka hanya konvensional saja. Nah, salah satu-satunya bank yang berbasis syariah hanya Bank Muamalat Indonesia tadi. Nah, itu begitu. Selanjutnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan. Bank syariah itu disebutkan pada pasal 1 ayat 12 dan 13. Ya, itu sudah disebutkan istilah bank syariah pada tahun 92. Undang-Undang Nomor 7 tahun 92. Kemudian dalam undang-undang ini pun masih kurang ada ya substansi atau konten dari bank syariah, di mana dalam undang-undang ini tidak disebutkan produk-produk lembaga keuangan syariah. Ya. Barulah kemudian di tahun berapa? 19 atau di tahun 2006 ya, itu baru memunculkan jenis-jenis akad, kemudian jenis-jenis perbankan syariah, unit usaha syariah dan lain sebagainya. Itu di tahun 2006 melalui Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006. Nah, perlu diketahui juga bahwa dalam Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998, perubahan tentang Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan. Di sini ada aturan rinci tentang usaha yang dapat dioperasikan sebagai produk bank syariah. Ya, tadi kita sebut bahwa memang di sana tidak menyebutkan produk syariah. Ya, tetapi di sini boleh usaha itu mengklaim dirinya sebagai satu produk syariah. Kemudian memberi arah, dalam undang-undang ini juga memberi arahan bank konvensional untuk membuka cabang syariah. Jadi sempat saya katakan tadi, sebelum tahun 2000 itu tidak ada unit usaha syariah, ya, unit usaha syariah yang dilakukan oleh bank konvensional. Tetapi setelah tahun 2000, tepatnya setelah lahirnya Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998, mereka bank konvensional mendirikan unit usaha
syariah yang disebut tadi Bank BRI Syariah dan lain sebagainya. Ya. Kemudian di dalam Undang-Undang Nomor 10 itu memberi peluang bank konvensional berubah menjadi bank syariah. Ya tentunya tadi ada aturan bahwa bank konvensional itu boleh melakukan atau mengeluarkan produk unit usaha syariah, maka di sini ada kemungkinan mereka bisa berubah menjadi bank syariah. Nah, termasuk juga ya Bank Syariah Indonesia saat ini. Bank Syariah Indonesia saat ini menurut perkembangannya ia lahir dikarenakan ada upaya dari karyawan Bank BRI ya, Bank BRI untuk membuat satu bank yang syariah. Yakni lahirlah sebuah Bank Syariah Indonesia. Itu begitu. Nah, tadi sempat dikatakan bahwa di dalam Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 perubahan tentang Undang-Undang Nomor 7 tahun 1998 ya. Di sini disebutkan ya melalui Perma Nomor 2 tahun 2008 tentang kompilasi hukum ekonomi syariah disebutkan bahwa KHS itu bukan merupakan undang-undang. KHS itu adalah buku panduan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung untuk menjadi panduan atau pegangan hakim pengadilan agama. Jadi KHS itu bukan undang-undang. Kemudian KHS itu berisi akad-akad muamalah lebih dari 80 lebih dari 80 akad atau lebih daripada 80 pasal yang membahas tentang akad ekonomi syariah di situ. Jadi sekali lagi KHS atau kompilasi hukum ekonomi syariah bukan termasuk merupakan undang-undang. Itu yang harus digarisbawahi sehingga dia tidak bisa digunakan sebagai hukum material untuk menyelesaikan sengketa di perbankan syariah. Tetapi dia bisa menjadi acuan untuk pertimbangan penyelesaian sengketa di lembaga keuangan syariah. Terus kemudian kalau kita lihat Undang-Undang tahun 2008 atau Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah ya. Di bab 1 itu dibahas ketentuan umum. Di bab 2 itu dibahas tentang asas, tujuan dan fungsi. Kemudian di bab 3 itu dibahas tentang perizinan, badan hukum, anggaran dasar dan kepemilikan. Di bab 3 dibahas jenis kegiatan usaha, kelayakan penyaluran dana dan larangan bagi bank syariah dan UUS. UUS itu tadi unit usaha syariah. Di bab 5 dibahas tentang pemegang saham, pengendali saham, dewan komisaris, dewan syariah, direksi dan tenaga kerja asing. Di bab ke-6 itu dibahas tata kelola, prinsip kehati-hatian dan pengelolaan resiko perbankan syariah. Di bab ke-7 dibahas tentang rahasia bank syariah. Di bab ke-8 ya ada dibahas tentang pembinaan dan pengawasan terhadap lembaga keuangan syariah. Kemudian bab ke-9 itu ada penyelesaian sengketa. Jadi penyelesaian sengketa di lembaga keuangan syariah itu di pengadilan agama. Kemudian bab ke-10 tadi bab 9 ya, bab 10 sanksi administratif atau sanksi administrasi bagi mereka yang melakukan bank-bank atau lembaga keuangan syariah yang melakukan wan prestasi ataupun penyalahgunaan istilah syariah.
Kemudian bab ke-11 itu ada ketentuan pidana. Jadi meski apa namanya, lembaga keuangan syariah itu permasalahan-permasalahannya bisa diselesaikan di pengadilan agama, namun tidak menutup kemungkinan jika perkara perdata yang diajukan kepada pengadilan agama tersebut bisa menjadi pidana. Kemudian bab ke-12 itu ada ketentuan keperalihan. Bab selanjutnya, bab ke-13 ada ketentuan penutup. Nah, setidaknya di dalam undang-undang ini tidak lebih dari 70 pasal mengatur tentang lembaga keuangan syariah serta penyelesaian sengketanya. Terakhir adalah selain undang-undang tentang perbankan syariah, ada banyak pula undang-undang, fatwa, dan juga ya banyak pula undang-undang dan juga fatwa tentang hukum ekonomi syariah dan UUS. Seperti Himpunan Fatwa Keuangan Syariah MUI. Jadi aturannya itu juga diatur di dalam fatwa itu kan gitu. Meski fatwa itu tidak legal formal ya, tetapi dia hanya sebagai apa namanya, masukan saja begitu. Selain itu, undang-undang tentang perbankan syariah ada banyak ya. Ada pula tentang UUS seperti undang-undang 39 nomor ya Undang-Undang nomor 39 tahun 2005. Ya, di mana undang-undang ini membahas tentang pinjaman simpanan nasabah bank berdasarkan prinsip syariah. Kemudian ada juga putusan Direktur Jenderal LKS atau Lembaga Keuangan Syariah ya, nomor CAP, ya, nomor keputusan menteri atau kepresiden nomor 4499 garis miring LK tahun 2000 tentang jenis penilaian dan pembatasan investasi perusahaan asuransi dan reasuransi dengan sistem syariah. Kemudian ada Undang nomor 8 berkait tentang surat berharga negara. Nah, intinya selain ada undang-undang perbankan syariah, di situ juga ada undang-undang yang mengatur tentang lembaga keuangan syariah non bank yang tadi kita sebutkan. Demikian mungkin yang bisa kita pelajari, kita telaah hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.